Liverpool didirikan pada tanggal 15 Maret tahun 1892 sebagai akibat perseteruan antara Komite Everton FC dengan John Holding sebagai presiden klub yang juga pemilik Stadion Anfield. Sebelumnya pada tahun 1891 John Holding sebagai penyewa dari Stadion Anfield membeli tanah tersebut secara langsung dan mengusulkan meningkatkan harga sewa dari 100 pounds sampai 250 pounds per tahun. Everton yang telah bermain di Anfield selama 7 tahun menolaknya dan terjadi perseteruan. Akibat dari perseteruan itu Everton akhirnya pindah ke Stadion Goodison Park dan John Holding menjadikan Stadion Anfield sebagai kandang Liverpool sampai sekarang. Klub sempat diberi nama Everton FCN Athletic Grounds atau diringkas Everton Athletic. Namun Asosiasi Sepak Bola Inggris menolak mengakui ada dua tim bernama Everton. Pada bulan Juni tahun 1892 John Holding akhirnya memilih nama Liverpool FC sebagai nama baru, dan Liverpool menjelma menjadi kekuatan serius di kompetisi sepak bola Inggris. Mengawali debutnya sebagai klub sepak bola profesional, Liverpool bermain di Liga Lancashire dan berhasil menjadi juara, sebelum akhirnya bergabung dengan Divisi 2 Liga Inggris pada musim tahun 1893 dan 94. Final Piala FA pertama dilakukan pada tahun 1914 meskipun akhirnya mereka dikalahkan Burnley 1-0. Setelah itu Liverpool berhasil meraih juara Liga 2 musim berturut-turut yaitu musim tahun 1921 dan 22, namun tidak mendapatkan trofi lagi sampai musim tahun 1946 dan 47 ketika berhasil meraih gelar liganya yang kelima. Setelah berada di Divisi 1 selama lebih dari 50 tahun akhirnya Liverpool mengalami kemerosotan dan terdegradasi ke Divisi 2 pada musim tahun 1953 dan 54. Beberapa saat setelah Liverpool dikalahkan oleh Worcester City Club di luar Football League pada Piala FA musim tahun 1958 dan 59 Bill Shankly ditunjuk sebagai manajer pada bulan Desember tahun 1959. Shankly merombak tim secara besar-besaran dengan melepas 24 pemain lama dan menggunakan sebuah ruangan di Stadion Anfield untuk menggelar rapat kepelatihan. Ruangan ini dinamakan The Boot Room yang berhasil melahirkan manajer-manajer legendaris Liverpool di kemudian hari. Setelah menjuarai Piala FA yang pertama pada tahun 1965 dan menjuarai Liga pada musim tahun 1965 dan 66, Bill Shankly berhasil mempersembahkan gelar juara Liga dan Piala UEFA pada musim kompetisi tahun 1972 dan 73. Musim berikutnya Bill Shankly berhasil mempersembahkan gelar Piala FA setelah membantai Newcastle United 3-0. Tidak ada yang menyangka bahwa gelar Piala FA itu merupakan persembahan terakhir dari seorang Bill Shankly, karena secara tiba-tiba Bill Shankly memutuskan untuk pensiun. Pemain dan Liverpoolian berusaha untuk membujuk, bahkan para pekerja di Liverpool mengancam akan melakukan mogok kerja. Tetapi Bill Shankly tetap pada pendiriannya dan menyerahkan tongkat manajerial kepada asistennya yaitu Bob Paisley. Bill Shankly akhirnya pensiun pada tahun 1974 dan bergabung dengan Liverpoolian di Tribune The Kop. Perginya King Kenny Dalglish dan dua tragedi yang mengerikan sepertinya memberikan trauma, hukuman atau kutukan yang mendalam bagi Liverpool FC. Kedatangan Graeme Souness pun tidak mengubah peruntungan Liverpool FC, walaupun Souness bisa memberikan gelar Piala FA pada tahun 1992. Tetapi dengan kebijakan transfer pemain yang kurang baik dan penerapan strategi yang sedikit membingungkan menjadikan Liverpool tampil tidak konsisten pada musim itu. Hal lain yang memperburuk hubungan Souness dan Liverpoolian adalah ketika Souness menceritakan proses pemulihan kesehatannya pasca operasi jantung kepada koran The Sun. Seperti diketahui bahwa masyarakat di Merseyside memboikot koran The Sun yang sering memojokkan Liverpoolian mengenai tragedi Hillsborough. Pada tanggal 28 Januari tahun 1994 Graeme Souness akhirnya mengundurkan diri sebagai manajer Liverpool FC setelah tersingkir dari Piala Liga Inggris dan Piala FA. Pelatih Roy Evans ditunjuk sebagai manajer Liverpool FC selanjutnya. Liverpool FC berada di urutan ke-8 klasemen hasil terburuk selama 29 tahun terakhir.
Tepat tanggal 8 Januari tahun 2011 Kenny Dalglish resmi menjabat sebagai manajer Liverpool FC untuk yang kedua kalinya. Walaupun pada pertandingan perdana mengalami kekalahan di Piala FA, tetapi King Kenny Dalglish berhasil mengembalikan performa pemain dan ciri khas pass and move Liverpool. Buktinya King Kenny Dalglish berhasil mengangkat Liverpool dari zona degradasi ke posisi 6 klasemen sementara Liga Inggris. Hasil ini tidak lepas dari keberanian King Kenny Dalglish untuk menjual pemain bintang seperti Fernando Torres, kemudian membeli Luis Suarez dari Ajax Amsterdam dan Andy Carroll dari Newcastle United. Keberanian dalam hal memasang pemain muda, raihan inilah yang membuat banyak pihak mendesak agar King Kenny Dalglish dikontrak secara permanen sebagai manajer Liverpool. Setelah mengakhir liga di posisi ke-8 pada musim tahun 2011 dan 12, posisi terburuk di liga selama 18 tahun terakhir Dalglish diberhentikan sebagai manajer Liverpool. Dalglish digantikan oleh manajer Swansea City yaitu Brendan Rodgers. Jurgen Klopp mengambil kursi kepelatihan Liverpool dari Brendan Rodgers pada pertengahan musim tahun 2015 dan 16. Klopp sebelumnya telah mengundurkan diri dari Dortmund setelah menjalani musim yang buruk. Beberapa perubahan dilakukan oleh Liverpool demi menuruti kemauan Klopp. Salah satunya ialah kebebasan Klopp dalam menentukan pemain yang keluar dan masuk. Selain itu, Liverpool juga menunjuk Michael Edwards sebagai direktur olahraga. Musim pertama di Liverpool berjalan cukup baik. Tidak bisa mengubah komposisi skuad sesuai keinginannya, ia berhasil membawa Liverpool ke final Piala Liga dan UEFA Europa League meskipun gagal meloloskan si merah ke Liga Champions. Musim-musim selanjutnya ialah cerita indah untuk Liverpool. Bermodalkan dana besar dari pemilik, ia merombak skuad Liverpool dengan membeli pemain. Pada musim 17 dan 18 ia membawa Liverpool ke final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Sayangnya Liverpool harus menyerah dari Real Madrid lewat aksi blunder sang kiper. Ini merupakan kekalahan ke-6 dari 7 final yang dilakoni Klopp sepanjang karirnya. Liverpool mengawali musim 22 dan 23 dengan memenangkan Community Shield setelah mengalahkan Manchester City. Walaupun sudah meminjam Arthur, tetapi Arthur tidak dapat membantu lini tengah Liverpool yang tengah diterpa badai cedera karena dia sendiri juga termasuk pemain yang cedera, bahkan dalam waktu yang sangat lama. Dan Liverpool pun lagi-lagi harus memainkan pemain mudanya seperti Stefan Bajcetic, dan Bajcetic pun bisa tampil memuaskan di umurnya yang baru berusia 18 tahun, bahkan menjadi salah satu pemain terbaik Liverpool musim ini.